Kunci. Karya Rio Hendry. Saksi bisu sebuah rumah mewah yang sudah lama tak berpenghuni dan terbengkalai. Banyak warga yang enggan melewati rumah Pak Wiro yang angker itu. Konon katanya banyak dihuni beratus-ratus sosok astral yang tak kasat mata, yang selalu menampakkan sosok-sosok seram yang menghantui dan meresahkan warga penduduk di sekitar rumah tersebut. Setiap malam tertentu mereka selalu menampakkan eksistensi mereka yang selalu mengganggu, kadang usil, dan membuat suasana menjadi resah. Begitulah keangkeran rumah mewah tersebut, dan sudah menjadi tempat wingit dan menyeramkan yang terkenal di daerah itu. Pak Wiro sendiri dikabarkan menghilang secara misterius, dan rumahnya sudah hancur, porak-poranda. Wirodanu Subroto adalah seorang pemilik kebun kopi yang kaya raya dan pemilik rumah mewah di perkebunan kopi itu. Walaupun kaya raya, Pak Wiro adalah seorang yang baik hati dan dermawan terhadap penduduk di desa itu. Mereka sudah kenal dengan Pak Wiro, juga terkenal ramah kepada penduduk desa. Pak Wiro memiliki 2 orang anak dan seorang istri. Sejak lama Pak Wiro telah mengelola usaha kopinya hingga berhasil dan sukses bersama para karyawannya yang dipimpinnya selama 10 tahun. Entah kenapa, setelah sekembalinya Pak Wiro dari luar negeri setahun yang lalu, situasi di rumah berubah menjadi berantakan dan usaha kopinya juga hancur. Dan banyak karyawannya yang dipecat. Pak Wiro dengan istrinya pun bercerai. Entah apa yang terjadi. Ini tentu semuanya masih menjadi misteri. Ibu Sutiro adalah adik tiri dari Pak Wiro. Dari raut wajahnya Ibu Sutiro nampak ramah dan penuh senyum seperti Pak Wiro, dan juga seorang yang dermawan. Juga terkenal sangat bersosial dengan masyarakat desa. Tapi Ibu Sutiro sudah lama bercerai dengan suaminya dan tidak memiliki anak. Di balik itu semua, Pak Wiro dan Ibu Sutiro tidak memiliki masalah apapun dan nampak baik-baik saja. Dan mereka selalu akrab. Di mata masyarakat mereka pun nampak damai dan biasa-biasa saja. Di balik pilar-pilar rumah mewah itu yang bercat berwarna putih bergaya Eropa, terdengar suara Pak Wiro. Tok, Anto. Perintah Pak Wiro kepada supirnya. Kalau mobilnya sudah dicuci, segera dilap dan dibersihkan dalamnya. Jangan lupa kamu kesini, nanti Bapak kasih amplop. Amplop itu berisi uang Rp200.000 yang akan diberikan ke supirnya sebagai tip. Makasih, Pak. Ya sudah, kamu pulang. Hati-hati di jalan. Sudah setahun belakangan ini Pak Wiro sakit-sakitan dan tidak bisa berjalan. Sepertinya kedua kakinya tidak bisa digerakkan dan nampak tidak normal. Sudah berkali-kali ke rumah sakit, tapi hasil tetap nihil. Tak berapa lama, sebuah Mercy berwarna putih telah parkir di dalam garasi Pak Wiro. Supir itu pun pulang dan berpamitan kepada security penjaga rumah. Dan security itu pun menutup pintu depan rumah. Pak Wiro memiliki 2 orang pembantu rumah tangga. Biasa Pak Wiro memanggilnya dengan nama Mbak Yem dan Pak No sebagai tukang kebun. Yem, Mbak Yem, tolong Bapak buatkan kopi. Bapak capek dan mau santai di kursi teras belakang.
Iya, Ndoro. Apandoro sudah minum obat. Tapi dokter kan melarang Bapak minum kopi. Ah, ada aja Pak Wiro ini. Sudah dilarang masih bandel. Di siang hari yang cerah itu, tiba-tiba sebuah mobil Jeep Mercy berwarna hitam, berplat nopol B, berhenti di depan rumah Pak Wiro. Nampak perempuan separuh baya dengan mengenakan pakaian jas hitam, rapi dan rok panjang berwarna abu-abu turun dari mobil itu. Nampak dikawal oleh seorang penjaga atau bodyguard. Nampak seperti orang penagih hutang. Oh, ternyata itu adalah Bu Sutiro, adik Pak Wiro. Tak berapa lama, security pun membukakan pintu depan dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumah. Tamu itu adalah adik tiri Pak Wiro, dan Pak Wiro sudah menyambutnya di ruang tamu. Gimana kabarnya, Dik? Baik, apa kamu sudah sehat, Mas? Katanya kakimu kayak lumpuh gak bisa digerakkan. Iya, Dik. Ini kakiku dua-duanya rasanya sakit. Gimana, Mas, masalah tanah? Apakah kamu sudah menandatangani? Masalah apa, Dik? Tanah apa ya? Tanda tangan apa? Nampaknya Pak Wiro nampak linglung dan lupa. Ya sudah, Mas. Ini saya belikan makanan kesukaan Mas Wiro. Baiklah, sepertinya pembicaraan kita selalu tidak ada titik temunya. Aku gak mau bertengkar lagi tentang masalah ini. Kayaknya sudah selesai. Jawab Bu Sutiro dengan nada tinggi. Bertengkar apa ya, Dik? Masalah apa ya? Tak berapa lama Bu Sutiro pamit pulang dan kemudian meninggalkan rumah mewah itu dengan nampak keburu-buru. Situasi di luar tiba-tiba hujan deras. Padahal tadi cuaca cerah dan seketika suara guntur bergemuruh di sekitar rumah Pak Wiro. Nampak aneh dan tidak seperti biasanya. Ketika hampir maghrib, tiba-tiba muncul sesosok siluman serigala yang muncul dari balik pohon besar itu dan menghilang setelah terjadi beberapa gemuruh petir. Dalam waktu yang sama juga muncul sesosok seperti siluman buaya di depan pagar Pak Wiro dan tak lama pun menghilang. Sudah setahun, Pak Wiro diganggu oleh sosok-sosok astral yang gak jelas. Entah mereka datang dari mana. Apakah mereka adalah perwujudan dari sosok-sosok gaib penunggu tanah kebun ini, atau mereka adalah kiriman para dukun ilmu hitam yang menginginkan hal-hal yang jahat yang diperintah oleh seseorang untuk memaksakan keinginan egonya dengan mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, keserakahan dan ketamakan. Di dalam rumah itu, Pak Wiro ditemani oleh pembantunya, Iam, dan seorang security. Kecuali Pak No sudah pulang tadi siang. Hari sudah larut malam tak terasa. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Tak berapa lama hujan pun berhenti dan nampak tenang seperti tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Pak Wiro malam itu tidak bisa tidur karena banyaknya gangguan di rumahnya. Sejak bercerai dengan istrinya, dia hidup sendiri dan hanya ditemani pembantunya, security, dan tukang kebun Pak No. Lagi-lagi lampu mati, padahal di rumah Pak Wiro yang mewah itu gak mungkin listrik mengalami masalah. Apalagi arsitektur rumah dan konstruksi rumah dibangun dengan sesuai standar. Gak mungkin salah pasang ataupun digigit tikus. Tapi 1 bulan yang lalu, memang di rumah Pak Wiro mulai ada beberapa tikus. Entah datang dari mana. Rumah Pak Wiro sangat bersih dan terawat. Pada malam itu, Pak Wiro juga lagi nonton TV. Kadang, sampai larut malam,
bersama pembantunya si Iem, dan sering lampu mati, kulkasnya sampai rusak. Bahkan sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi Pak Wiro punya 3 kulkas. Kulkas yang 2 pintu itu yang rusak. Pak Wiro belum sempat memperbaiki kulkas itu. Tapi kulkas yang lain masih bisa dipakai. Pada malam itu, Pak Wiro sedang nonton TV dengan Mbak Iem. Acaranya tentang wayang kulit dan ditemani bersama Mbak Iem. Sedang asiknya nonton TV malam hari, lampunya mati. Hampir 2 bulan ini sering listrik padam di rumahnya. Mbak Yem, mati lampu. Lagi asyik nonton. Wayangnya lagi perang nih. Ah, sialan. Enggeh, Doro. Sebentar, Doro. Saya ambilkan lilin. Tak berapa lama, Mbak Iem mengambil lilin di atas lemari dan kemudian menyalakan lilin tersebut dan menaruhnya di meja depan dekat ruang keluarga. Dan beberapa ditaruh di teras dalam. Pak Wiro merasa agak tenang karena ruangan mulai terang. Sepertinya lilin ini cukup semalam, sahut Mbak Iem. Tapi aku takut, sahut dalam hati Mbak Iem lagi. Karena dia pernah melihat sosok siluman buaya di depan pagar dan dekat kolam renang di dalam. Mbak Iem sempat lari dan ketakutan karena dia tidur sendiri di kamar pembantu tanpa ada yang menemani. Karena Pak No juga kalau siang sudah pulang, hanya Pak Security yang menjaga di pos depan. Beliau juga sudah tahu kalau Mbak Iem pernah ditakutin. Bahkan penjaga rumah itu pun pernah ditemui sesosok bayangan yang menyerupai serigala jadi-jadian. Tapi sempat tidak percaya, tapi hanya sekilas. Di malam kejadian, ketika penjaga rumah itu lagi asyik bermain HP dengan seseorang, tiba-tiba sekelebat dari arah depan pagar, dia melihat manusia serigala. Seperti siluman tapi hilang begitu saja, diikuti angin yang bertiup sangat kencang dan hilang dalam sekejapan mata. Entah kemana, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Kemudian penjaga itu membuka pintu pos dan memegang alat pentungan, tapi tidak melihat suatu apapun dan hanya mendengar suara-suara dari balik kebun kopi itu. Dan kemudian dia berjalan menuju ke arah kebun itu sambil memeriksa dengan membawa senter dan pentungan dan menyenteri sekitar kebun itu. Berkali-kali Pak penjaga rumah itu menyenteri kebun kopi dan mulai memasuki hutan kebun kopi dan berjalan di antara semak-semak. Dia mulai mengarahkan lampu senternya ke arah bukit yang agak lebat hutannya, dan dari atas pohon itu dia melihat mata yang besar dan berwarna merah menyala. Oh, apa itu? Pak penjaga rumah terkejut hingga dia berlari dan semua barang seperti senter dan pentungannya terlepas karena saking kagetnya, dan berlari hingga Pak penjaga rumah terjatuh dan pingsan. Keesokan harinya, penjaga itu terbangun dan mendapati dirinya masih di semak-semak belukar. Oh, badanku sakit semua, sahut bapak itu. Kemudian dia mulai mengambil barang-barangnya. Apa yang sedang terjadi pada diriku? Aku ingat, ya aku ingat. Semalam aku melihat mata besar sekali dan merah menyala. Apa sebenarnya itu? Apakah serigala jadi-jadian atau apalah? Yang jelas apakah itu? Seumur hidup saya baru melihat hal yang seperti ini, jawab penjaga rumah itu. Masih di rumah Pak Wiro, malam itu setelah sedang duduk di sofa dan menonton TV, dari semua itu dan terjadi listrik padam di rumah Pak Wiro. Pak Wiro sempat panik tapi
Mbak Yem cepat menyalakan lilin hingga ruangan menjadi terang. Kedua kaki Pak Wiro memang lagi sakit dan tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Tapi Mbak Yem rajin membantu Pak Wiro untuk berjalan, walau sangat pelan dan tertatih-tatih. Dan dengan sebuah tongkatnya yang diperolehnya dari sebuah toko souvenir di daerah Jawa Tengah ketika waktu liburan beberapa tahun silam. Mbak Yem, tolong aku pegangin tanganku. Aku mau ke depan, di ruang tamu. Enggeh, Doro saya pegangin. Setelah berjalan sambil Mbak Yem menuntun Pak Wiro ke depan ruang tamu, di antara ruangan tamu dan keluarga terdapat anak tangga yang menuju ke ruang atas. Dan tak berapa lama tiba-tiba muncul sesosok bayangan hitam tinggi besar, badan penuh bulu, bermata merah sambil menggerangkan suaranya seperti mau menerkam Pak Wiro di rumah itu di malam yang mencekam. Dan Mbak Yem kaget, bukan kepalang, dan lari ketakutan, meninggalkan Pak Wiro sendiri. Sambil Pak Wiro teriak, Mbak Yem, kemana kamu? Jangan lari. Kamu tinggal sendiri. tapi Pak Wiro tidak gentar dan tidak takut. Dan posisi Pak Wiro di bawah lantai tersungkur, terjatuh akibat Mbak Yem lari. Hingga Pak Wiro sedikit kesakitan dan terengah-engah. Dan Pak Wiro melihat sosok yang menyeramkan itu di atas anak tangga rumahnya. Dan masih sosok itu mulai mendekati Pak Wiro sambil mau menerkamnya. Tapi Pak Wiro sedikit gemetar, mengambil tongkatnya dan sambil berteriak lantang, Siapa kamu? Siapa kamu? Nih, rasakan. sambil mengarahkan tongkatnya ke siluman itu. Malah siluman itu semakin mendekat dan tangannya yang penuh dengan cakarnya yang tajam ingin mencakar lehernya Pak Wiro dan menggigit dengan taringnya yang tajam itu ke leher Pak Wiro. Pak Wiro menangkis dengan tongkatnya sambil mengucapkan mantra Jawa hingga siluman itu tiba-tiba menghilang. Siapakah makhluk itu? Pak Wiro sambil menarik napas dalam-dalam. Mbak Yem? Mbak Yem? Panggil Pak Wiro lagi. Tapi ternyata tidak ada sahutan pun dari Mbak Yem. Kemana ya? Pak Wiro pun merangkak ke ruangan lain. Di sana Pak Wiro melihat Mbak Yem tergeletak pingsan. Kemudian Pak Wiro dengan membaca mantra doa berbahasa Jawa dan meniupkan ke arah Mbak Yem. Kemudian Mbak Yem tak berapa lama tersadar. Kalau kita mengarah kepada sejarah sebelumnya, memang Pak Wiro bukanlah seorang yang Muslim, tapi orang tua dari Pak Wiro adalah seperti agama kejawen atau seperti penganut kepercayaan. Sejak kecil memang orang tua Pak Wiro mendidik. Wiro kecil selalu mengangkat budaya Jawa, seperti sopan santun kepada orang yang lebih tua dan belajar untuk menghargai dan berkata yang sopan. Mungkin seperti itulah yang terjadi di rumah Wiro kecil. Itu pun rumah mewah beserta isinya adalah memang milik harta orang tuanya. Bahkan sawah dan kebun yang berhektar. Hektar luasnya diberikan semua ke Pak Wiro sebagai warisan peninggalan orang tuanya.
Setelah mereka meninggal, setelah sepeninggalan orang tuanya itu, Pak Wiro mendapatkan semua warisan orang tuanya dan menikah dengan seorang istri dan dikaruniai 2 orang anak. Tapi dalam beberapa tahun kemudian tidaklah baik-baik saja situasi keluarga Pak Wiro, tapi mengalami gesekan dengan adik tirinya, Bu Sutiro, mengenai warisan. Kenapa semua harta hampir diberikan kepada Pak Wiro? Kenapa adiknya tidak diberikan banyak bagian seperti kakaknya? Sepertinya tidak adil. Dan adiknya merasa marah. Padahal adiknya juga diberikan warisan rumah mewah yang di Semarang, Jawa Tengah itu. Dan 10 hektar sawah. Tapi sepertinya Bu Sutiro tidak puas dengan itu semua, malah ingin menguasai harta kakaknya. Ini sebenarnya terjadi di keluarga Pak Wiro. Telah terjadi gap di antara 2 keluarga. Sepertinya Bu Sutiro menyimpan amarah dendam terhadap kakaknya. Dan kemudian ini suatu cerita yang pernah terjadi di rumah Pak Wiro pada waktu itu. Ini Ma, uangnya sudah saya transfer 1 miliar, dan ini beberapa perhiasan emas untuk kamu simpan. Kata Pak Wiro kepada istrinya. Apa? Cuma ini. Pak, ini masih kurang. Saya butuh lebih. Belum untuk anak-anak. Berapa Ma? Ini kan lumayan. Sisanya saya tabung untuk kita. Papa kerja keras untuk kalian semua. Gak, pokoknya saya minta 3 miliar. Itu pun masih kurang. Baiklah, Papa kirim ke rekening Mama. Dalam beberapa tahun suasana keluarga Pak Wiro sering bertengkar dengan istrinya. Istrinya sempat pernah menyeleweng dengan pria idaman lain. Tapi Pak Wiro diam saja karena saking sibuknya mengurus perusahaan dalam mengelola kopinya sampai besar. Bahkan beberapa kali berhasil sampai bisa ekspor ke luar negeri. Mungkin ini semua alasan demi memakmurkan keluarganya. Anak-anak bisa sekolah, bahkan bisa membahagiakan istrinya. Tapi kenyataannya malah jauh berbeda seperti yang diharapkan. Malah istrinya memusuhinya dan tidak mencintainya. Sempat Pak Wiro stres dan menangis karena kelakuan istrinya. Tapi apalah artinya sebuah uang tidak bisa membelikan sebuah kebahagiaan bersama istrinya. Tapi Pak Wiro sangat setia dan sayang sama istrinya itu, walau diperlakukan seperti itu. Belakangan diketahui tentang uang 3 miliar itu hanya untuk foya-foya bersama teman-temannya untuk dugem dan mabuk-mabukan dan bermain sama laki-laki lain. Tapi tak berapa lama, Pak Wiro bercerai sama istrinya dan kemudian kedua anaknya ikut dengan mamanya. Tapi Pak Wiro sendiri memberikan banyak hartanya kepada mantan istrinya untuk pendidikan kedua anaknya. Beberapa tahun sebelumnya, setelah sesudah bercerai, gangguan-gangguan di rumah Pak Wiro semakin intens dan semakin mengarah ke fisik. Apapun yang terjadi menjadikan catatan mengerikan dalam keluarga Pak Wiro. Muncul sosok-sosok astral di kediaman rumah Pak Wiro kerap sering terjadi. Bahkan ketika Pak Wiro sedang tidur di ruang utama, tiba-tiba saja ada sesosok wanita cantik yang memeluknya. Tapi Pak Wiro sempat berpikir, siapakah wanita ini? Dan tak berapa lama wanita itu merubah wujud menjadi sosok makhluk berbulu dengan kuku-kuku yang tajam dan mata merah menyala mencekik Pak Wiro. Dan Pak Wiro mencoba melawan dan memukul wanita itu dengan bantal dan benda-benda apa saja yang berada di kamar ketika itu dan menghilang. Namun tidak sampai di situ juga pernah terjadi ketika Pak Wiro sedang berendam
di kolam renang. Dia sempat ditarik oleh sosok seorang perempuan dan menariknya hingga ke dasar kolam. Tapi Pak Wiro mencoba meronta-ronta dan akhirnya Pak Wiro pun selamat untuk yang kesekian kalinya. Memang sosok-sosok astral itu menginginkan Pak Wiro mati, tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Nasib beliau selalu beruntung dan masih dalam perlindungannya. Ternyata di balik itu semua, penyebab semua ini adalah adik tiri dari Pak Wiro, yaitu Ibu Sutiro sendiri yang melakukan sekte sesat dengan bersekutu dengan iblis demi sebuah kekayaan, dengan menumbalkan Pak Wiro sekeluarga demi sebuah kejayaan dan kekayaan semata. Apalah arti semua ini kalau hanya menuruti ego semata tanpa memikirkan yang lainnya, demi mencari kesenangan semata yang sifatnya sementara. Dari semua peristiwa itu, yang terakhir Pak Wiro dikabarkan sakit keras dan menderita stroke dan sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi entahlah, kabar itu masih simpang siur. Menurut beberapa pegawainya, ada juga yang mengabarkan kalau Pak Wiro telah meninggal. Tapi setelah diteliti, ke rumahnya ternyata hanya kabar burung. Setelah kejadian demi kejadian, orang kepercayaan Pak Wiro menemukan sebuah kunci tergeletak di dekat laci Mercedes Benz-nya di garasi, dan dia mengambil kunci itu beserta sebuah surat. Toh ambil kunci dan buka laci Bapak di dekat sebuah gudang, dekat lemari sepatu. Warnanya coklat. Kamu buka gemboknya. Begitu perintah Pak Wiro kepada inisial A alias bernama Antok untuk mengambil surat-surat di lemari itu yang berukuran 1,5 meter kali 1 meter. Dan lemari pun dibuka. Di situ ada map yang berisi surat-surat dan sertifikat rumah dan tanah atas nama Pak Wiro yang asli sebagai pemilik. Semua sudah lecek dan kotor, yang akhirnya sertifikat dan surat itu diamankan. Berarti terjawab sudah kalau Bu Sutiro memalsukan semua sertifikat ini, dan sekarang kondisi rumah Pak Wiro sudah terbengkalai. Semua perabotan sudah hancur, pilar-pilar rumah mulai roboh karena sudah tidak terawat lagi yang sudah ditinggalkan selama 15 tahun. Kondisinya sudah sangat mengenaskan dan menyeramkan. Berarti selama ini Bu Sutiro melakukan fitnah terhadap Pak Wiro sebagai pemilik yang syah, yang menyatakan kalau rumah mewah yang di perkebunan itu adalah milik Bu Sutiro adalah tidak benar. Bahkan kebun kopinya sempat dijual oleh Bu Sutiro dengan membuat sertifikat palsu. Kabar terakhir diketahui bahwa Bu Sutiro sudah meninggal dunia di penjara karena kasus korupsi. Sekarang adalah bulan Juni tahun 2019. Rumah mewah Pak Wiro sudah hancur dan terbengkalai. Cerita sesungguhnya adalah Pak Wiro ditolong oleh security penjaga itu, yang kala itu ketika dibawa ke rumah sakit tak kunjung sembuh, malah semakin parah. Akhirnya Pak Wiro dibawa ke seorang kiai dan dirawat di sana hingga sembuh, dan dikabarkan beliau sampai masuk Islam. Tak lama kemudian terdengar Pak Wiro rujuk lagi bersama istrinya, dan mereka hidup bahagia di Jerman sekarang. Kunci itu ternyata adalah sebuah keikhlasan.